Saya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Baraya rahimakumullah, jalan-jalan lagi nih. Dekat sih, sekitar 15 menit dari rumah di Secang. Gunung Tidar bisa disebut sebagai tengahnya Pulau Jawa. Masih ingat nggak guys, untuk pembangunan ibu kota Nusantara, tanah yang dibawa ke IKN diambil dari Gunung Tidar. Kota Magelang yang diyakini sebagai pusat tanah Jawa. Gunung Tidar tak bisa dilepaskan dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Syekh Subakir, seorang juru dakwah mujahid Islam yang berasal dari Turki. Kisahnya, Syekh Subakir adalah orang yang naik ke puncak Tidar untuk meruqyah tempat tersebut, mengusir segala bala, malapetaka, mara bahaya, baik dari manusia maupun makhluk halus. Salah satu pegiat budaya Magelang yang juga konsen terhadap eksistensi budaya Tidar, Bambang Eka Prasetyo, bercerita, sebagaimana kami kutip dari Kompas. Syekh Subakir merupakan leluhur sekaligus salah satu penyebar agama Islam di Jawa Tengah, utusan dari khalifah atau penguasa Islam waktu itu. Konon, ia menemukan daratan Magelang ratusan tahun lalu. Ia menancapkan sebuah prasasti yang syarat akan makna bagi para penerusnya, yaitu masyarakat Magelang khususnya dan masyarakat Indonesia, bahkan dunia pada umumnya, ujar Bambang di pembukaan Festival Tidar, Jumat 9 Desember 2016. Jadi, Syekh Subakir berangkat berdakwah ke Jawa atas perintah Khalifah Islam pada saat itu. Begitulah pada masa keemasan Islam, Khalifah atau penguasa Islam menyebar juru dakwah ke mancanegara. Saat meninggal, Syekh Subakir kemudian dimakamkan di Gunung Tidar beserta tombaknya. Pihak Nada Nailul Haq dalam jurnal yang berjudul Kearifan Lokal bertajuk Religi dalam Mite Gunung Tidar, kajian antropologi sastra menulis, Gunung Tidar bukanlah gunung dalam arti sesungguhnya. Gunung Tidar adalah sebuah bukit setinggi 503 meter dari permukaan laut yang berada di tengah kota Magelang, tepatnya di desa Magersari, kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar memiliki daya tarik sendiri dan wisatawan yang berkunjung kebanyakan melakukan wisata rohani atau wisata religi. Selain makam Syekh Subakir, terdapat juga makam Kiai Panjang, Pakuhening Tanah Jawi, makam Kiai Semar, Eyang Ismoyo, Tugu Pusaran Bumi Tanah Jawa, dan Tugu Tiang Bendera Akademi Militer. Kiai Sepanjang adalah makam tombak milik Syekh Subakir. Tombak pusaka tersebut digunakan Syekh Subakir untuk mengusir demit di tanah Jawa. Sementara Tugu Pusaran Bumi dipercaya sebagai titik tengah Pulau Jawa yang terletak di tengah lapang yang luas di puncak Gunung Tidar. Selain itu, tugu tersebut terletak di tengah di antara situs-situs yang ada di Gunung Tidar. Setelah mengubah bau sumur menjadi wangi, Syekh Subakir kembali ke Gunung Tidar dan melakukan ruqyah yang sama. Dikisahkan saat itu Pulau Jawa masih belum stabil. Layaknya perahu di lautan, Pulau Jawa masih goyah dan bisa karam jika ada gelombang. Ia pun terus berdoa untuk menenteramkan bumi tanah Jawa. Kedua sumur tersebut mempunyai arti dua kehidupan yang berbeda. Satu sumur yang berbau harum menandakan kehidupan manusia, sementara sumur yang berbau busuk menandakan kehidupan jin dan setan.
Hal tersebut menandakan bahwa antara kehidupan manusia dan jin yang lebih tinggi derajat maupun kedudukan adalah manusia. Adanya dua kehidupan tersebut untuk menyejajarkan kehidupan di dunia untuk keseimbangan alam. Ketika ada harum, pasti ada bau busuk, dan di mana ada orang baik, pasti ada orang jahat. Maka dari itu, manusia harus berhati-hati dalam bertindak. Demikian, sampai jumpa di etape berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Izin Pak. Ya Allah, kula nyuwun ilmu kang manfaat, contohnya akhirat dados yang bermartabat. Tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya.